Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7, offering A16, kami ingin mempresentasikan tentang Waalaikumsalam. kedudukan manusia dalam pendidikan Islam. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wulansari Maulidia. Nama saya Budiman Mas. Saya Fergie Septianti. Nama saya Syasyiatin Nurlabiko. Nama saya Putri Aprilia. Pendahuluan, konsep tentang manusia dalam pembahasan filsafat pendidikan Islam merupakan tema sentral. Sebab dalam pembicaraan pendidikan Islam, manusia menjadi objek sekaligus subjek pendidikan itu sendiri. Sehingga tanpa memahami dengan baik pandangan tentang manusia, maka sulit untuk memahami pendidikan Islam itu sendiri. Manusia dan alam, yang terpenting adalah memahami posisi manusia kaitannya dengan alam sebagai objek yang menjadi tempat di mana manusia melakukan observasi yang berimplikasi pada penemuan akan kebenaran-kebenaran dengan memahami sunnah Allah. Hakikat manusia. Menurut Islam, manusia terdiri atas dua aspek. Yang pertama, aspek material atau jasmania. Manusia berasal dari benda padat berupa tanah kasar atau turab. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surah Ali Imran 3 ayat 59, dan juga manusia berasal dari saripati atau sulala sebagaimana disebut dalam surat Al-Mu'minun, atau juga dari tanah liat atau tin yang disebut di surat Al-A'raf, lalu menjadi air mani atau disebut juga nutfah yang tersimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim yang disebutkan di surat Al-Mu'minun, lalu menjadi segumpal darah atau alaqah. Kemudian manusia dijadikan daging atau mudghah, lalu dari mudghah tersebut itu insya Allah menjadikan tulang atau idama, lalu tulang itu dibungkus daging menjadi makhluk yang terbentuk lain yaitu janin. Lalu Allah meniupkan roh dan nyawa sehingga menjadi makhluk yang bernyawa, yaitu manusia. Aspek imaterial atau kerohanian. Aspek kerohanian manusia terlihat dari aktivitas jasaniahnya. Menurut Imam Ghazali, aspek imaterial manusia terdiri atas pertama, ruh berupa daya manusia mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, kemampuan mempelajari ilmu pengetahuan, kepribadiannya, akhlaknya, dan sebagai penggerak dalam aktivitas ibadah kepada Tuhannya. Kedua, nafs, berupa panas alami yang ada pada pembuluh nadi, otot, syaraf tanpa kehidupan dan nyawa. B. Proses kejadian manusia. Islam juga menjelaskan secara detail bagaimana proses kejadian manusia. Hal tersebut sudah dituliskan dan dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut. 1. Melalui masa yang tidak disebutkan. 2. Mengalami beberapa tingkatan kejadian. 3. Ditumbuhkan dari tanah seperti tumbuh-tumbuhan. 4. Dijadikan dari tanah liat atau lazib. 4. Dijadikan dari tanah kering dan lumpur hitam atau salsal dan hamain. 6. Berproses dari saripati tanah, nutfah dalam rahim, segumpal darah, segumpal daging, tulang dibungkus dengan daging makhluk paling baik. 7. Kemudian ditiupkan ruh. Manusia diciptakan dari tanah dengan keadaan bermacam-macam istilah, yaitu turab atau tanah, salsal atau tanah kering, hamain atau lumpur hitam, tin, tanah kering, dan lain-lain. 1. Keistimewaan manusia dari makhluk lain. Hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran yang menggambarkan kelebihan atau keistimewaan manusia. D. Memiliki peranan khalifah dan beberapa tingkatannya. E. Mempunyai tujuan hidup yaitu mendapat ridho Allah. F. Untuk melaksanakan tugas dan peranannya guna mencapai tujuannya. Manusia diberi peraturan-peraturan hidup.
Manusia diciptakan Allah dengan dibekali beberapa keistimewaan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam diri manusia terdapat potensi atau yang sering kita kenal dengan SDM atau sumber daya manusia. 2. Penggolongan manusia. A. Menurut surat Al-Fatihah. 1. Yang diberi nikmat petunjuk. 2. Yang dimurkai Tuhan. 3. Yang sesat. 4. Kafirin. 5. Munafikin. B. Yang dicintai dan dimurkai Allah. 1. Yang dicintai Allah. A. Musinin. B. Tawabin. Mutatohirin. C. Sabirin. D. Mutakin. E. Musfitin. F. Mutawakilin. G. Mujahid fisabilillah. Sifat-sifat manusia. Belum mengetahui tentang sifat-sifat manusia, potensi fitrah manusia. Fitrah adalah sifat dasar manusia yang muncul semenjak dilahirkannya. Menurut Imam Al-Ghazali, fitrah memiliki keistimewaan seperti beriman kepada Allah dan bersedia untuk menerima kebaikan dan keturunan atas dasar kemampuan untuk menerima pendidikan. Selanjutnya, sifat-sifat manusia dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama, bersifat tergesa-gesa. Dalam surat Al-Isra ayat 11 dijelaskan, dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan, dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Yang kedua, sering membantah. Dalam surat Al-Kahfi ayat 54 dijelaskan, dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini semacam perumpamaan, tetapi manusia adalah yang paling banyak membantah. Yang ketiga, singkat dan tidak berterima kasih kepada Tuhan. Dijelaskan di surat Al-Adiyat ayat 6. Sungguh manusia itu sangat ingkar atau tidak bersyukur kepada Tuhannya. Selanjutnya, keluh kesah atau gelisah dan kikir. Dijelaskan di surat Al-Ma'id ayat 19. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Selanjutnya, putus asa apabila ada kesalahan. Dalam surat Al-Ma'id ayat 20 dijelaskan, apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan terakhir, kadang-kadang ingat Tuhan karena penderitaan. Dalam surat Yunus ayat 12 dijelaskan, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali atau ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. D. Manusia sebagai elemen utama dalam pendidikan Islam. Pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kajian tentang hakikat manusia, karena manusia adalah pelaku utama dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan Islam merupakan disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Ia merupakan ilmu yang ilmiah. Objek kajian atau lapangan ilmu pendidikan Islam adalah lapangan pergaulan, khususnya antara orang ke orang yang menuju perkembangan yang optimal sesuai dengan ajaran Islam. Adapun objek studi ilmu pendidikan Islam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu objek material, yaitu manusia dengan berbagai potensi yang dimiliki sebagai subjek didik. Subjek-objek didik dalam perkembangan Islam adalah manusia yang sudah memiliki potensi menjadi sasaran objek yang ditumbuh kembangkan agar menjadi manusia yang sempurna sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan objek yang kedua, yaitu objek formal, adalah upaya normatif untuk mengembangkan potensi manusia dengan menjadikan Islam sebagai materi yang akan dididikkan melalui aktivitas pendidikan. Manusia tidak dapat dilepaskan dari pendidikan karena manusia adalah animal educandum atau manusia yang harus dididik. Proses perkembangan hidup dan kehidupan manusia tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya pendidikan. Tanpa pendidikan normatif, potensi manusia tidak akan berkembang selayaknya manusia pada umumnya. Pengembangan manusia dalam perspektif pendidikan Islam. Manusia difungsikan sebagai khalifah di bumi dengan tugas untuk memelihara dan memelihara bumi. Pemanfaatan segala sumber daya di dalamnya harus dilakukan dengan daya cipta yang tinggi serta memperhatikan
keseimbangan. Manusia mempunyai 3 peran. Pertama, hubungan al-intifa'u bih, hubungan utility, yaitu mengambil manfaat dari SDA dan kekuatan alam yang ada. Kedua, hubungan itibar, berarti mengambil hikmah dari alam. Ketiga adalah hubungan al-ihtifat atau hubungan untuk pelestarian alam. Melihat banyaknya ragam fasilitas yang disediakan Allah untuk manusia, maka kemudian ada potensi yang melekat pada manusia yang perlu dikembangkan agar bisa membangun kehidupan yang damai dan sejahtera, yaitu potensi kepatuhan dan kepasrahan. Pada diri manusia teraliri cita rasa Tuhan dalam dimensi Asmaul Husna. Sebagai konsekuensinya, jika Allah bersifat maha memiliki segala kekuasaan, maka manusia memiliki daya kemampuan untuk menguasai alam untuk kepentingan dirinya. Potensi inilah yang harus dikembangkan dan diberi rangsangan dalam proses pendidikan agar mengejuantah dalam kehidupan. Manusia dipandang sebagai homo educandum, makhluk yang harus dididik. Maka pendidikan harus dipahami sebagai proses pengembangan potensi agar dapat diaktualisasikan dan memberikan makna dalam kehidupan manusia. Hanya dengan pendidikan Islam, manusia bisa berkembang dengan sempurna sesuai fitrahnya. Penutup, manusia harus memiliki pengetahuan dari segala bidang agar dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar. Manusia yang berilmu dapat merubah ketidaktahuan menjadi individu yang beradab. Dalam melakukan hal-hal tersebut dapat menjadikan pendidikan Islam sebagai landasan, karena pendidikan Islam identik dengan memelihara keimanan, membina keislaman, dan membekali akhlak, sehingga dapat terciptanya kemakmuran atau kesejahteraan di dalam kehidupan. Apakah ada pertanyaan? Di sini saya mempunyai pertanyaan. Yang pertama adalah mengapa pendidikan mempunyai peran penting dalam pengembangan potensi manusia? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Pendidikan mempunyai peran penting dalam pengembangan potensi manusia. Secara umum, pendidikan dengan kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan, karena pendidikan sendiri memiliki peran untuk membentuk karakter dan mengembangkan potensi individu untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan di dalam dirinya. Terima kasih. Apakah sudah terjawab pertanyaannya, Sesi? Ya, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Saya izin bertanya. Manusia difungsikan sebagai khalifah di bumi dengan tugas untuk memelihara dan memakmurkan bumi. Apakah hanya itu fungsi manusia diciptakan? Mohon maaf izin menjawab. Manusia diciptakan dengan tujuan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, manusia difungsikan sebagai khalifah di bumi untuk memelihara dan memakmurkan bumi. Dalam menjalani kehidupan, seorang muslim harus memperhatikan hablum minallah, yaitu hubungan dengan Allah, tugasnya yaitu beribadah. Hablum minannas, seperti berbaik kepada sesama manusia, dan hablum minal alam, hubungan dengan alam. Salah satu contoh hablum minal alam yaitu memakmurkan bumi. Tugas salah satu manusia muslim yaitu adalah memakmurkan bumi. Sekian, terima kasih. Apakah bisa diterima jawabannya?
Izin Ya, ya, ya. Ulang-ulang. Ya, ulang. izin bertanya, apa bukti atau contoh bahwa manusia benar-benar tidak bisa dilepaskan dari pendidikan? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Bukti atau contoh manusia tidak lepas dari pendidikan, yaitu seperti sebuah penelitian terhadap anak terlantar yang diasuh oleh serigala. Ia menunjukkan gerak-gerik dan tingkah laku menyerupai serigala juga, yaitu yang mengasuh dirinya itu tadi. Apakah bisa diterima jawabannya? Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.